Astungkara pasti kal ada jalan yang suba iraga kuat lang sabar yalanin bekerja sekancan cobaan di hidup iraga. Astungkara pasti kal ada sinar nelakan nerangin tununtun iraga. Rikala hidupe petang tanpa arah pagang ras titi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkara saat ini Santi berada di Gereja Gede Panjalu Tengkulak Kemenuh Sukawati Gianyar Bali. Nah di sini Santi juga Nuna sharing sareng Ratu bersama dengan Ratu Ibu yang beliau adalah seorang Dharmika dari Sunda yang dulunya Muslim masuk di agama Hindu dan bisa melinggih menjadi sulinggih yang ada di Gianyar Bali. Tentunya perjalanan hidup yang luar biasa sehingga kita bisa menapaki di jalan Dharma. Nanti bagaimana nanti ceritanya Santi izin untuk lunas wawancara sama dengan Ratu Ibu nggih, Ratu Lanang. Nanti bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, saat ini Santi berada di Gereja Gede Panjalu Tengkulak. Titiang ngaturaken Om Swastiastu Ratu. Om Swastiastu. Baiklah, matur suksma kepada beliau Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa yang atas berkat beliau Santi bisa nangkil dan belajar di Gereja Gede Panjalu Tengkulak Kemenuh Gianyar Bali. Nah sebelumnya ini kan Santi ingin banyak diskusi santai aja nggih Ratu nggih. Jadi untuk bagaimana pemirsa Santi Dharma Chandra untuk diberikan edukasi agar tetap setia di jalan Dharma tentunya. Nah ini ada yang menarik buat pemirsa Santi Dharma Chandra bahwasanya Ratu Ibu Tita manggil Ratu Ibu tenapi nggih. Nggih. Bersama Ratu Ibu ini beliau adalah dulunya seorang Muslim dari Sunda dan sekarang bisa menjadi sulinggih. Nggih, baiklah Ratu Ibu suksma banget sampun memberikan nggih. Oh bisa bahasa Jawa dari Sunda sedikit nggih. Padahal kalau bahasa Sunda lancar. Masih gini, lumayan lah. Lumayan ya. Kan jarang bicara bahasa Sunda lah. Oh, ya selama nikah sama ini nggih sama Ratu Lanangnya. Bahasa Sunda, terus ketemu sama orang Sunda, mereka enggak mau bicara bahasa Sunda. Oh, nggih. Berarti dulunya pas remaja teteh gelis gitu ya. Gelis pisan gitu kan. Baiklah, Ratu, ini berarti pas masuk di agama Hindu, mungkin nanti cerita ya. Itu tahun berapa kira-kira? Tahun 86. 86. Ya. Nah, sebelumnya namanya dulu pas Muslim siapa? Pas Walake, pas belum masuk Hindu. Jubaidah. Oh, berarti dengan Ibu Jubaidah. Iya. Ibu Jubaidah. Nah, terus ketika sampun melinggih menjadi sulinggih, pastinya sira niki. Ide Begawan Prameswari Galuh. Ide Begawan Prameswari Galuh. Jadi untuk pepasenya Ratu Ide Begawan Prameswari Galuh seperti itu. Baiklah Ratu Ibu, ini kan untuk yang cukup fenomenal nggih. Seorang Muslim, Ibu Jubaidah sekarang menjadi Ratu Istri Begawan Sulinggih yang melinggih di Gianyar Bali. Pasti perjalanan tidak mudah, pasti banyak hal hidup. Nah sebelumnya Nabi Ratu pas masuk agama Hindu ini karena faktor menikah. Iya, karena boleh sambil pegang tangan, biar lebih santai gitu kan. Karena dulu Ibu sebelum nikah sama ini sama ada kejadian waktu di Magelang. Keluarga ya, satu keluarga, bapaknya Kristen, ibunya Hindu, Islam, terus punya anak dua. Akhirnya anak itu ditarik sama bapaknya, ibunya narik juga, harus anak itu ikut ibunya dan bapaknya harus narik anaknya itu ikut bapaknya. Akhirnya anaknya kedua-duanya nggak ngambil agama ibunya, nggak ngambil agama bapaknya, jadinya sendiri-sendiri lah. Dari sana kita punya pengalaman. Kalau saya nanti nikah sama lain agama, untuk masa depan anak, kita ikut suami gitu loh. Biar anak itu punya pegangan, biar nggak bingung buat anak. Gitu. Nah, kalau untuk masuk di agama Hindu, kalau untuk di Sunda
khususnya itu kan juga banyak yang fanatik lah di itu kan. Nah, itu bagaimana menjelaskan ke keluarga bahwasanya ibu dulu pas Walake, Ratu Ibu dulu pas Walake masuk di agama Hindu? Masuk di agama Hindu dalam keluarga di sana apa di sini? Pas di sana, pas di sana. Pas di sana. Okay. Ya ditutupin dulu. Oh, ditutupin. Kita enggak bilang. Ya setelah mau melinggi, baru kita ngasih tahu mereka. Gitu. Tapi juga. Oh, berarti lama dong ditutupinya? Lama. Itu tadinya juga kita ngasih tahu kakak. Tadinya di sana hanya tinggal ada kakak di sana satu. Dia udah kayak nggak terima, akhirnya ini yang menjelaskan Ratu Lanangnya. Ya, Ratu Lanangnya akhirnya beliau mau menerima dan mendukung mendukung ibu, ya, Ratu Ibu untuk melinggi agama Hindu gitu. Seperti itu ya. Terus apa dalam proses pernikahan kan dulu Ratu Lanangnya polisi nggih? Polisi, pensiunan polisi. Yang dinas pertama kali di mana nih Kak? Di Magelang. Di Magelang. Terus habis itu pindah ke mana? Ke Wonosobo. Wonosobo yang ngapak-ngapak nih kayak bahasanya kayak. Terus habis itu setelah Wonosobo balik ke Bali. Ke Bali. Seperti itu. Berarti untuk menjadi Dharmika Hindu ya, untuk ya sebagai Ratu Ibu sendiri kan. Apa yang Ibu rasain setelah perbedaan? Ini kita apa Titiang bicara untuk pengalaman Ratu Ibunya pas masih Walake Dumun ya. Apa yang Ratu Ibu rasakan setelah dari Muslim ke Hindu pas itu sebelum melinggi? Sebelum melinggi ya memang agak berat deh karena lain anunya ya gitu, lain adat, lain lingkungan juga ya, itu berat rasanya. Tapi kalau kita jalani, Ratu Ibu udah yakin ya bahwa saya masuk agama ini, saya harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan jalan yang terbaik buat Ratu Ibu di sana. Makanya sampai sekarang Ratu demi kejadian ada hikmahnya yang Ratu Ibu terima. Gitu. Berarti ikhlas untuk menjalankan ini. Masuk agama yang sekarang Ratu anut. Gitu. Berarti Ratu Ibu, pandangan Ratu Ibu untuk agama Hindu ini seperti apa? Pandangannya ya luas sekali ya deh. Ya apa namanya tuh, mendapatkan ketenangan, kesejukan, dan keyakinan tambah kuat. Serada baktinya, serada baktinya itu. Baiklah, luar biasa. Jadi pernah nggak sih kayak Napi Ratu Ibu mengalami kayak, kan kita pindah transisi nih, Santi juga Dharmika Hindu yang sama-sama dulunya Muslim gitu kan, terus masuk di agama Hindu. Apakah ada kayak ucapan negatif, kayak kontra, atau pernah nggak sih kayak ngalamin hal seperti itu gitu? Iya pasti itu. Tapi Ratu Ibu terima dengan tenang, dengan lega, dengan senang, gitu loh. Pasti ada itu semua deh. Oh gitu. Tapi Ratu nggak balas dengan kejahatan, tapi kita balas dengan senyum. Dengan kebaikan, itu loh. Kita terima, itu doa buat Ratu Ibu. Apa yang mereka katakan itu, itu yang nggak pantas, yang negatif istilahnya, itu terima sama Ratu Ibu, itu doa buat Ratu Ibu. Gitu. Jadi benar-benar bagaimana untuk Ratu Ibu untuk ikhlas, benar-benar untuk mencintai agama Hindu tentunya. Baiklah untuk Ratu Ibu, pasti kan Ratu Ibu ketika masuk di agama Hindu ini kan bukan di Bali dulu ya, ke Magelang dulu ya, di Magelang terus ke Wonosobo. Pernah nggak sih Napi Ratu Ibu pas waktu entah mengalami hal-hal niskala gitu kan, kita cerita untuk hal niskala, atau pas waktu masa kecil pernah ada yang kayak kalau di sini tuh kayak apa ya, bisa untuk ini jalannya hidupnya seperti ini atau apa, pernah nggak mengalami seperti itu? Bu, ini dulu sebelum jadi sama ini, Ratu Lanangnya diramal sama kakek. Itu diramal bagaimana? Ya, cening sini bilang gitu ya. Ada apa kek? Dari Sunda kakeknya? Ya orang Sunda, otomatis tuh. Gitu. Ya bahasa Sunda. Cening, gaduh, cening gitu ya. Cening,
cening gaduh pamegat sanes orang dia nyebrang lautan. Itu gimana tuh? Gitu. Artinya nyebrang lautan. Cening punya suami bukan orang sini. Nyebrang lautan. Itu. Tapi cobaan cening nanti banyak. Itu suami cening jadi pegawai hanya sebentar. Gitu. Udah gitu nanti setelah jadi pegawai sebentar, suami cening mau banyak menolong orang katanya tuh. Tapi pesan dari kakek kalau menolong orang jangan pandang bulu, siapa yang datang duluan itu diambil. Katanya kalau si miskin duluan itu si miskin yang diambil, yang si kaya datang belakangan, jangan si kaya dulu yang diambil. Itu nggak boleh pilih kasih ya, intinya kayak gitu. Itu nggak boleh pilih kasih istilahnya itu. Setelah itu tetap cobaan hidup buat cening banyak. Tapi suami cening selalu harus ada selalu di samping suami cening. Itu. Kakek bilang, terus terakhir kakek duduk bersila, tangan di sini, tangan yang satu ke atas, yang kanan. Yang mungkin yang terakhir ini yang sekarang tidak ada sulingnya. Nah, jadi kenapa bisa sampai seorang Darmika Hindu yang dulunya Ibu Zubaidah pas walake bisa menjadi ratu istri begawan gitu kan? Nah itu bagaimana ceritanya kok bisa jadi sulingge gitu? Ya itu dah Ratu Ibu nggak ngira lah Ratu Ibu kalau jadi begini. Gitu loh. Cuman Ratu Ibu ingat kakek di sana. Oh ini yang terakhir ini yang dibilangin kakek. Yang kayak gini jadinya. Gitu loh. Ya kita bersyukur, sangat bersyukur. Sampai Ratu Ibu nangis loh. Nggak tahu Ratu Ibu akan begini. Gitu sampai keluar air mata. Ratu Ibu nangis sekali. Oh mungkin ini jalan hidup Ratu Ibu yang dikasih Tuhan. Itu kita harus mengayomi masyarakat dengan tulus ikhlas. Dengan penuh keyakinan. Dan baik buruk itu semua harus kita terima. Di sana deh. Itu Ratu Ibu nggak ngira kan begini deh. Karena keyakinan Ratu Ibu yang Ratu Ibu jalani selama ini. Gitu. Dengan keikhlasan Ratu Ibu. Gitu. Setiap manusia memiliki karma kita masing-masing. Dalam agama Hindu kita diajarin Pancasrada, ada karma pala dan Astunggara. Ratu Ibu luar biasa perjalanan hidupnya. Semoga bisa memberikan semangat santi khususnya dan umat sedharma dalam meningkatkan serada bakti. Nah, dan terus ada bagaimana? Dan Ratu Ibu bersyukur punya suami. Ini selalu membimbing Ratu Ibu selama ini sampai sekarang. Gitu. Nah, Titiang lunas juga doanya bahwasanya suatu saat Santi punya suami yang bisa membimbing Santi, karena Santi Darmika Hindu jalur nekat, jalur sendiri gitu kan. Dibimbing langsung sama Tuhan dan leluhur, belum suami, belum ada. Semoga kebaikan-kebaikan Tuhan menyertai. Nah, semangatnya Ratu Ibu setelah melinggih dengan kalau kita untuk Ratu Ibu jadi sulingge kan pasti banyak aturan-aturan yang memang beda dengan walake atau umat pada umumnya gitu kan. Pernah merasa shock atau kaget nggak? Apalagi seorang Darmika Hindu nih, bukan orang Bali gitu kan. Bagaimana nih Kak? Ya kaget nanti sebenarnya kaget. Tapi Ratu Ibu dibarengin dengan. Nah ini Santi mau bertanya lagi nggih Titiang nunas untuk saran kepada Ratu Ibu bagaimana untuk kepada Santi untuk memberikan semangat sebagai Darmika atau Darmika-Darmika lain atau umat pada umumnya, bagaimana untuk meningkatkan serada baktinya agar setia seperti tadi bagaimana diulang kembali. Ya apalagi dia kan kerja gini ya, dia harus semangat dengan putus asa, jangan menghiraukan orang-orang yang berkata yang negatif, enak, yang negatif buat tadi supaya dia itu tidak down ya. Dia harus semangat ya. Mungkin kedepannya ada lebih sukses, ya, lebih sukses, lebih lancar dalam segala hal, gitu ya. Itu doa
Terus Ratu Ibu. untuk agar manusia bisa tabah ikhlas menjalani hidup, nasihat dari Ratu Ibu bagaimana? Ya dengan tulus ikhlas, menerima apa adanya, penuh dengan senyum. Ya, itu yang lebih penting. Untuk adik ya. Luar biasa. Semoga kuat, tabah. Ya. Sukses Ratu Ibu. Baiklah. Sukses adik ya. Terima kasih Ratu Ibu ya. Ratu Ibu baru ketemu aja udah merasa sayang sekali ya. Lunas doanya ya. Ya. Sukses adik. Banyak hal yang harus nanti laluin nih Ki. Iya. Harus jalani. Ya. Baiklah, untuk Ratu Lanang, Titi yang lunas doanya, semoga Ratu Ibu dan Ratu Lanang sehat selalu, khususnya dalam membimbing umat, memberikan semangat, dan bagaimana kita bisa adil dalam pola pikir kita. Karena untuk spiritual dan agama, kalau untuk Santi bisa untuk kemukakan sebagai, ya bisa dibilang masih anak baru lah, anak ingusan, anak bau kencur. Setinggi apapun kita belajar agama dan spiritual, tapi kalau kita merendahkan ciptaan manusia, baik itu manusia, baik itu ciptaan Tuhan yang lain, ilmu itu tidak ada artinya. Ya, jadi setinggi apapun, sebaik apapun mantra, kalau itu sifatnya untuk dalam perilaku tidak menambah kebaikan-kebaikan, tidak meningkatkan trikaya parisuda, itu hal yang percuma. Seperti itu. Benar Ratu? Mantap ya. Baiklah, Titi yang lunas doanya ditutup dengan doa ya Ratu. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Lunas doanya tuh. Lunas doanya untuk para Mas Santi ya tuh. Om Santi 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 Om.